Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Isekai Digit. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Yuya itu berhasil mengalahkan Gawain, seorang dewa yang nampaknya nggak setuju dengan bantuan dari Yuya dan yang lainnya. Karena memang nih, dia menganggap kalau Yuya dan yang lainnya itu lebih lemah daripada mereka, yang disebut sebagai dewa. Jadi buat apa mereka itu meminta bantuan dari yang lebih lemah daripada mereka sendiri. Namun pendapat itu pun langsung dipatahkan setelah Gawain telah dikalahkan sama Yuya nih. Dalam part kali ini, panel cerita pun masih berfokus kepada Yuya dan yang lainnya. Setelah mendapatkan pengakuan dari semua dewa yang ada di sana, akhirnya Yuya dan yang lainnya pun langsung dipandu oleh Gawain untuk menuju tempat peristirahatan mereka. Ya, saat ini nampaknya Gawain itu telah menerima Yuya apa adanya. Walaupun dia kalah dari Yuya, nampaknya tidak ada dendam dalam hatinya Gawain. Saat itu, Odysseus pun sedikit bertanya kepada Gawain nih, tentang maksud dari perkataan Dea yang mengharuskan mereka itu untuk berhenti menjadi manusia. Mendengarkan hal itu, Gawain pun menjelaskan kalau yang dimaksudkan sama Dea itu bukan berarti mereka harus melakukan hal yang spesial ataupun hal yang tidak wajar. Tapi nantinya mereka semua akan menjalankan sebuah pelatihan unik untuk mendapatkan otoritas ilahi. Nantinya otoritas ilahi itulah yang akan membuat mereka semakin kuat. Setelah menjelaskan hal itu, Gawain pun pergi dari sana, membiarkan Yuya dan yang lainnya untuk beristirahat. Nah, di sini Yuya pun langsung mengeluarkan bak mandi super mewahnya untuk mereka semua mandi nih. Yuti dan Iris lah yang pertama mandi kala itu. Ini adalah pertama kalinya Yuti dan Iris itu bisa mandi bersama. Pada awalnya, tidak ada pembicaraan apapun di antara mereka. Namun nampaknya Iris bisa mengatasi keheningan itu dengan membuka sedikit percakapan. Di sini, Iris pun berkata kalau dia sangat senang bisa mandi bareng sama Yuti. Dan dia juga berharap kalau dirinya bisa lebih akrab lagi dengan Yuti nanti. Tapi saat itu, Iris juga merasa sedikit sedih. Karena di saat Holy Art atau guru dari Yuti itu sedang membutuhkan dukungan dari para Holy lainnya, dia dan para Holy lainnya itu malah tidak bisa membantunya. Tentu, itu adalah sebuah ironi bagi mereka semua yang seharusnya membela kebenaran. Mendengarkan hal itu, Yuti pun berkata kalau hal itu sudah berlalu dan dirinya sudah tidak mempermasalahkan lagi. Ya, walaupun memang dia masih memiliki sedikit kepahitan dengan para manusia yang telah membunuh gurunya itu, tapi tetap saja dia sudah merelakan semuanya. Yang terpenting saat ini, mereka harus tetap maju. Iris pun tersenyum puas setelah mendengarkan jawaban dari Yuti. Lalu ia juga langsung menggosok punggung Yuti untuk kembali lebih akrab dengan anak itu. Ya, tak disangka, Iris masih merasa sangat bersalah dengan kematian dari Holy Archer. Seperti yang kita tahu, kalau memang Iris dan Holy Archer itu adalah sahabat karib, maka dari itu, dia sangat merasa kehilangan ketika mendengar kabar kematian dari sahabatnya. Jadi di sini dia juga nampaknya nggak mau mengulangi kesalahannya lagi. Dia pastinya akan menjaga Yuti dan menjadi sosok kakak bagi Yuti. Itulah penebusan dosa yang bisa dilakukan sama Iris. Sementara itu saat Yuya dan kelompok laki-laki itu mandi, nampaknya terjadi keheningan yang lebih mencekam di sana. Ya, mungkin ini disebabkan karena mereka semua itu hanya mengobrol saat ada kepentingan saja. Maka dari itulah, mereka tidak bisa basa-basi terhadap satu sama lain. Untungnya Yuya itu bisa memecah keheningan dengan cara menawarkan basuhan tubuh kepada Master Kelinci. Panel cerita pun berpindah nih keesokan harinya. Saat itu Gawain pun langsung menjemput Yuya dan yang lainnya untuk langsung pergi ke tempat mereka menjalani latihan ataupun ujian. Bisa dibilang itu adalah tempat yang teramat sunyi dan aneh nih, tapi mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Lagi pula Gawain juga sudah tidak berniat menyakiti mereka lagi. Jadi di sini mereka itu bisa percaya sama Gawain. Sebelum memulai ujiannya kepada mereka semua, Gawain pun langsung bertanya untuk terakhir kalinya nih, kalau mungkin ujian kali ini adalah ujian yang paling berat yang pernah mereka rasakan, dan bisa saja mengganggu mental mereka jika memang mereka itu nggak bisa kuat menjalaninya. Karena nantinya mereka itu harus dihadapkan dengan ketakutan terbesar mereka sendiri saat ujian ini dimulai. Jadi apakah mereka itu ingin mengundurkan diri sekarang? Mendengarkan hal itu, nampaknya mereka tidak mempermasalahkannya. Karena memang hadiah dari ujian ini adalah mendapatkan otoritas ilahi yang akan membuat mereka semakin kuat. Maka dari itulah, mereka akan tetap menjalani ujian tersebut. Jadi di sini,
Gawain pun langsung memulai ujiannya kepada masing-masing dari mereka. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Yuya. Saat ujian itu sudah dimulai, pandangan Yuya pun langsung berubah menjadi gelap. Dan di sini, ia pun langsung dihadapkan kepada Akademi AOC nih teman-teman. Ya, tentu sangat wajar baginya untuk berada dalam Akademi AOC saat menjalani ujian ini. Mengingat semua hal yang sangat berharga bagi Yuya itu ada hubungannya dengan Akademi AOC. Nah, ternyata saat itu, Yuya pun langsung disambut sama doppelgangernya dalam ujian tersebut. Tidak seperti Yuya yang mengenakan seragam Akademi AOC, doppelganger milik Yuya ini mengenakan sirah lengkap dari Bloody Ogre dan memiliki pandangan yang sangat mengerikan daripada Yuya sendiri. Saat itu, doppelganger dari Yuya pun mulai mengoceh soal Yuya yang pada dasarnya sangat lemah dan tidak bisa melindungi sesuatu yang berharga bagi dirinya saat ini. Yuya hanyalah bocah tengek beruntung karena mendapatkan warisan dari Sage. Jika saja Yuya itu tidak mendapatkan semua skill ataupun senjatanya, maka dia tetaplah bocah gendut biasa yang tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Bahkan Yuya pastinya akan tetap dilecehkan dalam sekolah lamanya. Tidak ada orang yang peduli dengan nasib buruk dari hidupnya Yuya ini. Tentu Babangkita Yuya pun yang sudah kebal dengan ejekan secara mental itu menanggapinya dengan cukup tenang nih. Tapi tak disangka doppelganger milik Yuya itu malah langsung mengeluarkan Absolute Spear miliknya dan melubangi perut Yuya dengan sangat cepat. Yuya pun langsung kesakitan di tempat dan sempat panik nih. Tapi setelah beberapa detik kemudian, dia telah mendapati perut yang tadinya ditusuk itu kini sudah pulih kembali. Yaps, ini adalah ujian yang sangat sulit bagi Yuya karena dia harus melawan dirinya sendiri untuk mendapatkan otoritas ilahi. Di sini, Yuya akan terus diadu dengan dirinya sendiri yang memiliki sifat-sifat jahat. Tapi nih, Yuya itu tidak bisa menggunakan kekuatannya sama sekali dalam proses ujian kali ini. Tentu, dia harus memikirkan cara mengalahkan dirinya sendiri yang dengan persenjataan full, tapi dirinya tidak menggunakan senjata apapun ataupun skill apapun. Ditambah lagi, dia juga harus menahan rasa sakit akibat ditusuk secara terus-menerus oleh doppelgangernya itu. Ya, baru pertama kali gue lihat si author ini menyiksa Babangkita Yuya. Babangkita Yuya ini terus disiksa sama doppelgangernya, di mana dia itu terus ditusuk, lalu disembuhkan kembali, ditusuk lagi, disembuhkan kembali, ditusuk lagi, disembuhkan kembali. Ya, terus seperti itu teman-teman. Selama beberapa jam gitu. Tentu mental Yuya pun langsung sangat down ketika hal itu terjadi. Dan saat dia itu udah hampir gila teman-teman, dan doppelgangernya itu udah mulai melakukan serangan penghabisan sama Yuya, tubuh dari Yuya pun langsung bersinar ungu terang. Dan saat itulah pedang Omnisword yang berbeda dari biasanya pun muncul di tangan Yuya. Saat itu muncul juga bayangan dari Xenophis yang nampak menguatkan mentalnya Yuya kembali nih. Ya, nampaknya perjanjian jiwa yang pernah dilakukan oleh mereka berdua itu telah menyelamatkan Yuya dari kegilaan ujian ini. Setelah itu, badan Yuya pun kembali nampak tambah enteng lagi, dan dia juga bisa memasuki fase Idle Blow-nya. Di sini, Yuya pun dapat dengan mudah untuk mengalahkan doppelgangernya itu. Nah, saat sudah mengalahkannya, Yuya pun langsung terbangun di tempat ujian mereka kembali nih. Ternyata, Yuya lah orang terakhir yang menyelesaikan ujian itu. Baik Odis dan yang lainnya sudah menyelesaikan ujian mereka terlebih dahulu daripada Yuya, dan mendapatkan warna yang melambangkan otoritas ilahi pada diri mereka sendiri. Seperti pada tubuh Yuya yang memiliki warna ungu teman-teman. Nah, di tengah kegembiraan itu, Gawain pun ingin menyelamati mereka semua, tapi ia pun dikejutkan dengan sebuah pergerakan aneh dari kota para pengamat. Ternyata dewa palsu sudah memasuki alam para pengamat dan sudah menghancurkan sebagian besar dari markas mereka. Sontak mereka semua pun langsung menuju markas para pengamat untuk melawan dewa palsu saat itu juga. Setelah sampai di sana dengan sihir teleportasi, mereka pun langsung melihat Lanael, Dea, dan yang lainnya sedang berusaha untuk melawan dewa palsu sambil melindungi penduduk dimensi atas. Ya, tadi sangka dewa palsu itu ternyata tidak hanya menyerang markas dari para pengamat aja nih, tapi dia juga tidak segan-segan untuk membunuh semua penghuni dimensi atas. Nah, ternyata dewa palsu itu juga tidak mempan terhadap kekuatan sihir ataupun fisik biasa teman-teman. Dia hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan yang dipengaruhi oleh otoritas ilahi. Nah, karena semuanya itu sudah mendapatkan otoritas ilahi dari ujian mereka, maka dari itulah, serangan dari Yuya dan yang lainnya bisa sangat mempan terhadap dewa palsu itu. Tentu semuanya pun langsung unjuk gigi untuk mengeluarkan kemampuan mereka masing-masing.
Ditambah lagi babang kita Yuya juga langsung mengeluarkan golem peninggalan Xenophis untuk menghajar jatuh dewa palsu tersebut. Dan pada akhirnya, dengan gabungan dari semua kekuatan mereka, dewa palsu itu bisa dimusnahkan. Walaupun mereka itu menang nih, tapi alam dewa ini telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Perlu beberapa dekade untuk memulihkan alam dewa dari kerusakan seperti ini. Tapi terlepas dari itu semua, Dea dan yang lainnya pun berterima kasih kepada Yuya dan teman-temannya itu karena sudah membantu mereka. Di sini, mereka juga ditawarin sama Dea untuk tinggal di alam dewa saja nih. Tentu, itu adalah tawaran yang sangat berharga bagi mereka semua. Mereka bisa hidup abadi dan memiliki kemampuan tidak terbatas jika terus hidup dalam alam dewa ini. Tapi nampaknya, mereka tidak melihat ada satu hal menarik dalam kehidupan abadi di alam dewa ini. Jadi di sini dengan sangat halus, mereka semua pun menolak tawaran dari Dea itu. Setelah itu, mereka semua pun langsung dipindahkan ke hutan sarang iblis besar oleh Lanael nih. Dan saat sudah sampai di sana, entah kenapa, Odis dan Master Kelinci pun nampak sangat kelelahan. Jadi mereka pun langsung pamit duluan dari sana dengan sihir teleportasi yang telah mereka dapatkan dari otoritas dewa itu, teman-teman. Ya, setelah mendapatkan otoritas dewa ataupun otoritas ilahi, mereka semua itu semakin kuat dan ditandai dengan Master Kelinci itu bisa menggunakan sihir. Dan Odis juga sihirnya makin mantap aja, teman-teman. Nah, di tengah itu, Oma pun berkata nih, kalau dia merasakan Lexia dan Luna itu berada dalam hutan sarang iblis besar dan sedang kesusahan dalam melawan beberapa goblin elit. Tentu saja setelah mendengarkan hal itu, Yuya pun langsung bergegas ke sana dan membantu mereka semua. Di saat Yuya itu sudah selesai membasmi para goblin elit, Lexia pun langsung menerjang Yuya dan berkata nih, kalau dia ingin masuk ke dalam akademinya Yuya. Ya tentu, perkataan tidak masuk akal kembali dilayangkan sama Lexia kepada Yuya nih. Dan entah masalah apa lagi yang akan ditimbulkan Lexia terhadap hidupnya Yuya. Sementara itu, dalam dunia bawah atau yang biasa disebut Underworld, seorang penguasa sedang duduk di tahtanya sambil melihat jiwa yang sedang masuk dalam Underworld-nya. Dia juga berkata, kalau dia sangat heran kenapa banyak sekali jiwa kotor dalam Underworld-nya sekarang ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Isekai Digit-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gear Christopher, signing off.